Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Porge monggo wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Aja kaya wong saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kualik napa. Jadi liubaligh syahid minkumul ghaib, yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Ghaib. Al-qaulu salisu ini leres sih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iki wae dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Sak temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tes kabehane mengkono-mengkono kabeh kula yasbutu ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awwalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwaluma nazala kadza maknane napa ay min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ay min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepundi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun ay hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wa qila lan tidhawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalem bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazala kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinati ing dalam Madinah innama harrama alaikumul maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikumul maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala. Napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jama apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah.
Tapi ini pakai apa? Zammiluni, zammiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhatab. Bismil ahli karena Khadijah bernama ahl. Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi aja darani kiai alternatif kok dukun jenenge. Nah, misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, wae ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek salat itu ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Ya, saiki misale ki niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik ndi? Nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju be riwayat iku. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani kowe. Senengane nyoal kowe. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya pancen goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau omahku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok, "Jenengan daleme pundi?" Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omahmu
Gedung ini. Irek. Ya sembarang iso. Irek. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Saya ulang lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing salat iku para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa. Namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat tambah ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukune dhiek pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi mulane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok mboten Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ana sing ngaji, ana sing turu, ana sing ora paham gayane paham, macam ana sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya Nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalun nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lha itu jenenge kompromi napa? Kompromi. Paham nggih? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiase wau. Dong nih ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman nazala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Mulane sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level iku turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Pokoke ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro iki? Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah malah oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau.
Kalau suwon gitu, jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsik summa bimantaul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa supaya clear ya, jadi apa saya itu santri kadang kata camelenial kayak ini ngaji main motor mikir ini paham tau ora diamuk iku muhibbin ra diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri baru mikir summa biman taul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi ya semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane wae ora roh. Halamane wae ora roh, bar sudah kok kotak, wae ngaji Gus Bak digo meneh. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocokan jenengan tiyang pundi, terus kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liya, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes mbek santri ini, kalau gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saraka albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jeng pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya.
Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji tarjete sowan. Gua ngaji apa kenalan Pak Kiai ini. Ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istima, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji 2 jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah nek kiye ne salisil bal ora pusing. Lagi paling jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi paling jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen blonjo kan orang arah jaluk duit karena ngergani pas. Kan yo gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misale ya ora roh. Ya ora roh ora iso inzal coba takokno sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut disembah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain
inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei isin. Nah, ana ono sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak dhuwit akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten? Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidin. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh jom ya prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kulma anfaqtum min khairin falil walidin wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal, kula didik sak miliar, sing perlu kula sukai ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ijek urip. Tasih Nabi fafihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang daerahnya berjuang kue. Berjuang ya demo gue kegiatan, itu berjuang terus. Iku daerahnya kue wajib tah haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat pokoke ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Mun kula terangno malih. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya
Tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau. Daro, a'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno iku bar 950 tahun dakwah. Wamane mergo mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa ini da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saterusé termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kaya oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, dadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik, wah berarti ilmumu iki bohong, buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritain Rasulullah itu Khadijah Kubra. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lho kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, terus ada yang bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak gue meni Gus Bah itu dulurku. Lah itu perlu dicek neng kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Nah, misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ana kuncine rono iku golek sapa di sini. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga.
Kesasar kok kaduwen lho. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku surga. Nabi Adam orang surga. Hawa nggih surga. Mungkin bae sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga iku loro. Nggih, sing lahir surga niku kalih, sing lahir ning bumi kalih. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya iku masyhur kan, dadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Muga entuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane nek di bojo elek protes iku berarti kelakuanem kaya Qabil. Qabil iku ganteng entuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem kaya wis ora usah terusno pokoke ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuhan. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, langgih terus artinya. Ada ulama yang nulis awalu Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu Rasulin no juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu Rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu dong gitu tuh. Awas nak rekam. Sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak gitu. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Baik kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok.
Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok no wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, pokoke kula nganggo ilmune Sayyidina Ali. Supaya tak nggo ilmune sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus lho. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi mboten lah kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah, itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam, ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo iku jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita enggak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa dek, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane apa? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kan nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek surplus, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ra tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmune bapak. Bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Naon aku mari ra sida. Tak takoki lagi ngene apa?
Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senengane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri niku guyon niku seneng. Kula bolak-balik, Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok do iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ora tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Aku pasti nyeluk ras itu. Mulai kula saiki tak tiru. Kalau balik badhe nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy-Syatiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarah ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Ndak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya apa? Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan. Wah, bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul adl. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu, bapak niku nak badhe nang pondok nimbali santri pas guyon ora diterusno. Saake cum. Santri ku wis ora dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kathah santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, sae. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan enggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi ku dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Iku santrine ku liwat Kang join. Bareng join rokok iku dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahe, Mbah. Melayu santrine. Lah Mbah sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok iku join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran nggih mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lho, lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Wah, repot santri dhisik repot.
Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kecadi Kang. Repot. Kacau santri desa kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan, disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes Kang, kowe ning pondok melete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang. Asal jelas ya, kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi, kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek celek. Ora sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra wa akhfat. Misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin ta ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, lho kok gelem.
Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal iki? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Mbok jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, nak bapak boso, nak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yukhsirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyakhsiyah, fil ahwal al istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Mohon kalau terus nang. Yas awwalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, "Ayo perang, aku wong Islam dimusuhi wong Eropa." Ora ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, "Aku ustaz dimusuhi wong Eropa." Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, "Aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul, kowe iku dolama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong. Ya? Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Lah anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Ngono nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama.
Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Indah ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Lah Yahudi ini nyolong pede wae. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan ke santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai wae. Dadi dene yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dene santai, melayune ora pati banget. Ngerti, engko nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nah, kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Qadi surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah, pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah ngene apa. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik unjen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jare wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam. Semua ante dekne. Mereka yakin menang. Terus jare Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jare surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nek cara kitab ora jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula.
Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadha syurat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang tenan. Siti Nadia santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang wis digowong Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dene semua sidang wis santen, dene ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Artinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mbek Kanjeng Nabi, iku ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Iku Yahudi disewa. Jek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugung Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu Mat, agamamu aneh. Piye gitu? Cara kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe nuntalen. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mulane nek dadi sahabate kowe kudu sing makili mau, cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya, merkarane Umar pirsa, Nabi ku gak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah, baleni nah ngomong. Jadi lane kula bola-bali matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing nguntikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang koyo santriku ini kan juara lah ora usah diwarahi wis. Lha umpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang iku sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nek batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik.
Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam yo dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya la ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabaro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa ta'arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu lho, mulane kowe kudu izin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase, ya Muhammad nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu Jal? Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran je amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Kasihan. Sampai rakaat surat Ra'd ben wong cepet mati. Tambah ngelama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jawabe gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi niku, tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi ge mendel mawon. Makanya kata mufassir wa hada min jali Ibnu Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih pol. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau kurangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedange iku ceblok. Pedange ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk.
Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti mana nih kira-kira. Artinya santai wae. Lah hebatnya Surat itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa. Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali niku. Kula sebagai kiai sering dimangkelno sih. Tapi yo latihan sabar lah ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh Sayyid Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mbek wong alim, ketemu ya nyucup hormat, noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo mulane kalau sering guyon, koyo kowe ketemu wong ayu, kiai ketemu wong ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kowe lho aku. Jadi memang tantangan itu. Saya kalau pesen gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang dusuwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya. Mbah Mun malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah kaya ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan, itu ajnabiyah atau ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi, berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu atau ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nak misananmu ayu. Gak umume wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah, kowe nak demek ya batal. Tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP ayo IPM itu mahram apa enggak? IP dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong mbek IP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonjekno ora contone kok nganti gonjekno pokoke. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek mburi iki contone sepeda motor deh. Wah. Parah iki. Nak pas Mbak Yune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga Mbak Yune mati? Enak sampean aja contone aja gonjek mobil ya, mobil. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak Hamdani bahaya iki. Enak contohnya aja goncengno mobil. Enak aja goncengno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi ku elek terus
Oh coba Bayu adike. Adike ayu kan yo ngenes apa? Mulan ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan. Ora mergo donga ya Allah ini gimana ini. Nah, tapi Rasulullah niku kula cerita. Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nak IP-ne ya ndak se ekstrim, maksudnya ndak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya ada sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyon sewu anak konco kula nu gak ada santri kathah putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye wong anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Ben alim nganti ngene ben tahqiq tak warai. Nah, ketika Asma sebagai putrinya konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi, wah ini wong wedok kon mire. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah, mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita, jadi apa? Kowe aja terus mbok pukul rata sama-sama ajnabi ya gitu. Lah misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ndak nabi rawan fitnah. Nggih monggo nek sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kowe mbok kasil mbok ora ya ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah be hijrah cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki gak ada putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabuke dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten napa? Tali yang jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Kowe iki piye ditaleni piye? Wong unta nak mobil kan gampang tak kok bagasi. Kowe ora tau mikir wong bocah diwarai. Mobil ku nang dudu calon-calon ning bagasi. Ini kan unta. Unta ibil lho, ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor, kamel itu. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel mbok kamel mbok ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hatin ditokeki terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekale Nabi. Sehingga Asma gelar apa zatin nitokon. Paham ya tengene kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitokon. Ana sing muni zatin nitok, orang yang sabuknya dibelah dua. Yang satu untuk bekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu dipakai lagi. Ndak intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok pepeh kiai khusuk terus wah iki nak suwan rene anak wedok jejak. Ya maksudnya ada se ekstrem itu. Maksudnya ya ada perlakuan beda.
Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin kowe di nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekaruan beda. Kok ambek Nabi ki ambek aku beda geneman kok ngene. Bocah kok GR temen. Menawa ambek Nabi kowe ambek aku beda. Beda banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah terus berarti Gus Bak sama ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Oh terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe mek aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono alim ya Gus, wah ora usah ditakono. Aneh-aneh. Ya dadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kulla ajitu fima ukhiya ilayya muharraman ala taimiyat amuhu illa yakuna napa maitatan saterusé. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batang. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam ngalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga dadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo koyo wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ya ora iso, pancen didesain ahsanana si khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal, tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae ngono. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasibe apik, kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyoal hukume pangeran deh. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa napa aturan-aturan napa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kulla ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata, terus wadama walahmal khinziri, terus wama uhilla li ghairillahi bi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya aja tanduk. Wah, mumpung halal ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu biqadri sadirumki, sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus dintakno. Wah, mumpung halal ini. Tidak bisa, harus ada aturannya apa? Ghairu baghi wala adin. Pun al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadzilina fika mutanasirina fika ya Allah ya haqqu ya mubin.
Azikna ya wa halawata afika wa halawata judik war'ana ya wa bi aini riayatika wa hifdik Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbana wa ta'lumu biha sya'sana wa taruddu bihal fitana anna ya Allah ya haqqu ya mubin ya dal mulki wal malakut ya jabbar ya qahhar ya Allah rudda anna al fitan wa barik lana ma ikhwanina al muslimin fi ta'limina wa irsyadatina waj'al hadhil ummah ummatan mubarakatan ya Allah Allahumma arham mata habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habibika Muhammad bi jahil bashir nadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun